Inter Milan telah mengalami banyak masalah finansial di bawah kepemilikan Suning Group selama beberapa tahun terakhir. Namun nampaknya di tahun 2024 ini Suning akan kembali bangkit seperti sebelum adanya COVID-19. Menurut media asal Tiongkok Yisai Global melalui FC Internews, pendiri Suning, Zhang Jindong yang juga merupakan ayah dari Presiden Stephen Zhang, telah mengundurkan diri 2,5 tahun lalu dari jabatannya sebagai Presiden Suning. Laporan menjelaskan bahwa Zhang Jindong berencana akan kembali memimpin perusahaan yang ia dirikan tersebut, sekaligus menegaskan kembali pengaruhnya terhadap salah satu perusahaan retail terbesar di Cina tersebut. Dalam dunia bisnis, perusahaan mereka yang berada dalam kategori The Black itu mengacu pada perusahaan yang selalu menguntungkan, dan tidak pernah terlilit hutang sebelumnya. Zhang Jindong sedang merencanakan perombakan organisasi, yang bertujuan untuk meminimalkan hierarki manajemen dan memungkinkan lebih banyak karyawan untuk menghadapi pasar dan meresponsnya dengan cepat. Dalam pertemuan akhir tahun dengan jajaran perusahaan Suning baru-baru ini, Zhang berbicara tentang bagaimana perusahaan akan terus berkembang dan akan mendirikan lebih dari 3.000 toko di pasar kelas bawah pada tahun 2024. Targetnya adalah Suning Group akan kembali mencatatkan laba, dan bukan lagi mengalami kerugian seperti yang terjadi setelah COVID-19 hingga saat ini. Dengan demikian, hal ini secara tidak langsung tentu akan berdampak pada Inter. Apabila keuangan perusahaan Suning baik-baik saja, maka bukan tidak mungkin Suning akan kembali jor-joran seperti saat mereka sebelum diserang pandemi COVID. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menyoroti ambisi besar timnya untuk paruh kedua musim ini. Berbicara saat press conference jelang laga menghadapi AC Monza, sang pelatih juga menjelaskan bahwa Tajon Buchanan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Saya tahu bahwa kami menjalani paruh pertama musim ini dengan sangat baik dan tidak akan mudah untuk melakukan hal tersebut. Namun kami harus tetap ambisius dan ingin mengkonsolidasikan posisi kami dengan performa solid lainnya di paruh kedua musim. Ujar Inzaghi kepada Inter TV. Kami senang bisa bertemu kembali dengan D'Ambrosio, Gagliardini dan Valentin Carboni menjelang laga menghadapi Monza. Kami harus memainkan pertandingan yang sangat penting karena kami tahu Monza adalah lawan yang tangguh. Saya mengubah formasi dalam seperempat jam terakhir ketika mengalahkan Verona, dengan 3 penyerang berada di lapangan pada waktu yang bersamaan. Saya menggunakannya sebagai opsi pada saat itu dan langkah tersebut bisa menjadi solusi pada saat-saat tertentu. Semua pemain telah bekerja dengan baik dalam 19 pertandingan pertama. Yang terpenting adalah meskipun kami telah mengubah berbagai struktur pertahanan karena beberapa pemain mengalami cedera, namun prinsipnya tetap tidak akan berubah. Kemudian mengenai pemain baru, Tajon Buchanan sudah menunjukkan dirinya dalam kondisi fisik yang bagus. Dia adalah pemain muda dengan kualitas luar biasa dan memiliki cukup banyak pengalaman. Tajon memerlukan waktu untuk berintegrasi dengan tim, tetapi dia telah menjalani 3 sesi latihan yang sangat penting dalam beberapa hari terakhir. Tutup sang pelatih. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi membutuhkan menit bermain yang lebih banyak dan harus mendapatkan momennya di Piala Super Italia. Menurut Gazzetta dello Sport, Fratesi dipastikan akan kembali menjadi pemain pengganti saat Inter bertandang ke Monza pada malam nanti. Fratesi tampak semakin tidak sabar dengan minimnya menit bermain bersama Inter sejauh ini. Meski demikian, laporan memperkirakan bahwa mantan pemain Sassuolo tersebut akan menjadi protagonis di Piala Super Italia. Inzaghi akan berusaha merotasi susunan pemain untuk menjaga pasukannya tetap bugar saat bermain dalam iklim yang sangat berbeda di Arab Saudi. Laporan mencatat, sang pelatih akan menyimpan Fratesi untuk menjadi starter melawan Lazio di semifinal Supercoppa pada pekan depan. Jika Inter lolos ke final maka mereka akan bertemu pemenang antara Napoli dan Fiorentina pada 23 Januari. Fratesi sudah mencatatkan 17 penampilan di Serie A sejauh musim ini, namun hanya 1 kali menjadi starter dan mencetak 2 gol dalam prosesnya. Sang pemain lebih banyak terlibat di Liga Champions dengan telah mencatatkan 4 kali starter, dan menyumbang 1 gol serta 3 assist di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa tersebut. Striker Inter Milan, Marcus Thuram berhasil mencetak rekor kontribusi gol pada paruh pertama Serie A musim ini. Seperti diketahui, Thuram telah membentuk kemitraan yang luar biasa dengan Kapten Lautaro Martinez. Meski El Toro berhasil meroket dalam perlombaan Capocannonieri, namun Thuram juga mencatatkan rekor yang tak kalah mengesankan.
Menurut FC Internews, mantan pemain Mönchengladbach tersebut menjadi satu-satunya pemain di Serie A yang mampu mencetak minimal 5 gol dan 5 assist. Thuram telah menjadi starter dalam 19 pertandingan Liga di paruh pertama musim ini dengan telah menyumbang 7 gol dan 6 assist. Sang striker juga mencatatkan 6 penampilan di Liga Champions, dengan 3 kali menjadi starter dan mencetak 1 gol serta 1 assist di Eropa sejauh musim ini. Meski kontribusi golnya sedikit menurun dalam beberapa pekan terakhir, namun sang striker akan berusaha memulai paruh kedua musim dengan penampilan solid melawan Monza. Laporan memperkirakan bahwa pelatih Simone Inzaghi akan menurunkan susunan pemain terkuatnya malam nanti termasuk duet mematikan antara Thuram dan El Toro. Inter Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menjual Denzel Dumfries guna membiayai kemungkinan perekrutan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri harus menjual 1 atau 2 pemain kunci mereka setiap musim panas untuk menyeimbangkan keuangan. Oleh karena itu, Dumfries bisa menjadi korban berikutnya bagi klub mengingat situasi kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025. Terlebih lagi manajemen Inter hampir mengalami kegagalan untuk melakukan kemajuan penting dalam pembicaraan perpanjangan kontrak bersama agen sang pemain. Dengan demikian, musim panas mendatang bisa menjadi kesempatan terakhir bagi Inter untuk menjual Dumfries, guna menghindari kehilangan jasanya secara gratis setahun kemudian. Menjual Dumfries akan memungkinkan Inter menginvestasikan kembali dananya untuk kedatangan Zielinski dan Taremi. Nerazzurri telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka untuk merekrut gelandang Napoli dan striker Porto tersebut. Meskipun kedua pemain akan direkrut secara gratis di musim panas, namun operasi ini tetap akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk komisi agen dan juga gaji masing-masing pemain. Di samping itu, Nerazzurri sudah mendaratkan Tajon Buchanan sebagai pengganti Juan Cuadrado, dan sekaligus menjadi pewaris jangka panjang untuk Dumfries di sayap kanan. Seperti diketahui, Dumfries bergabung dengan Inter pada musim panas 2021 setelah kepergian Achraf Hakimi. Dumfries saat ini menikmati musim paling produktifnya di Italia dengan mencetak 2 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi dikabarkan hanya tinggal selangkah lagi untuk pindah ke Leicester City pada jendela transfer bulan ini. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter telah setuju untuk melepas sang pemain hanya seharga 2 juta euro, mengingat situasi kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Laporan juga mengungkapkan peran penting dari pelatih Leicester Enzo Maresca dalam meyakinkan sang gelandang agar mau hijrah ke Inggris. Maresca telah menjelaskan kepada Sensi bagaimana dia akan mampu beradaptasi dengan pengaturan taktisnya. Selain itu, Leicester juga berada di jalur yang tepat untuk kembali ke Premier League, setelah berada di puncak klasemen sementara Liga Championship Inggris dengan keunggulan poin yang cukup signifikan. Bagi Sensi, kepindahan tersebut akan menjadi pengalaman pertamanya berkarir di luar Italia. Mantan pemain Sassuolo itu bergabung dengan Inter pada tahun 2019, tetapi masalah cedera yang berulang telah mengganggu performanya di Giuseppe Meazza. Sang gelandang kemudian menghabiskan 18 bulan dengan status pinjaman bersama Sampdoria dan Monza, sebelum bergabung kembali dengan Inter pada musim panas lalu. Inter Milan dilaporkan hanya tinggal menunggu persetujuan akhir dari Piotr Zielinski terkait transfernya pada musim panas mendatang. Seperti yang dijelaskan Gazzetta dello Sport, pemain asal Polandia tersebut tidak ingin memperbarui kontraknya yang akan segera berakhir bersama Napoli. Namun sang pemain sendiri telah mengungkapkan keinginannya untuk tetap bertahan di Serie A, setelah menolak tawaran dari klub-klub Arab Saudi. Oleh karena itu, Nerazzurri yakin mereka berada dalam posisi yang tepat untuk mengontrak Zielinski dengan status bebas transfer. CEO Beppe Marotta merasa bahwa Inter memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya Juventus. Meskipun Direktur Bianconeri Cristiano Giuntoli yang membawa Zielinski ke Napoli pada tahun 2016. Nerazzurri telah menawarkan kontrak 3 tahun kepada sang gelandang dengan gaji sekitar 4,5 juta euro bersih per musim dan tidak termasuk bonus. Laporan menjelaskan bahwa manajemen Inter kini mengharapkan jawaban akhir dari sang pemain secepatnya. Inter bertujuan untuk menjadikan Zielinski sebagai pengganti Davy Klaassen atau sekaligus menjadi suksesor jangka panjang untuk Henrikh Mkhitaryan yang sudah termakan usia. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi berpeluang memecahkan rekor Fabio Capello di Piala Super Italia. Menurut Gazzetta dello Sport,
Inter akan bermain melawan Lazio di semifinal pada pekan depan. Jika berhasil mengalahkan tim ibu kota, maka mereka akan melaju ke final untuk menghadapi pemenang antara Napoli dan Fiorentina. Hal ini bisa menjadi momen spesial bagi Inzaghi, mengingat sang pelatih telah memenangkan 2 edisi terakhir turnamen tersebut yang masing-masing mengalahkan Juventus dan AC Milan. Dengan demikian, Inzaghi berpeluang memenangkan Piala Super Italia ketiganya secara beruntun bersama Inter. Jika berhasil, maka sang pelatih akan menyamai rekor Capello yang sukses meraih 3 kemenangan beruntun bersama Rossoneri. Terlebih lagi, ini akan menjadi Piala Super kelima bagi Inzaghi dalam karirnya sebagai pelatih. Inzaghi sudah 2 kali mengangkat trofi tersebut selama berada di Lazio dengan mengalahkan Juventus dalam 2 kesempatan pada 2017 dan 2019. Terlepas dari kejadian di menit-menit akhir, maka Inzaghi akan memiliki skuad lengkap kecuali Juan Cuadrado yang mengalami cedera. Meski demikian, Tajon Buchanan kini telah tiba untuk menggantikan absennya pemain asal Kolombia tersebut. Di sisi lain, dari sudut pandang finansial terungkap bahwa hadiah Piala Super Italia belum pernah setinggi ini yakni sekitar 8 juta euro. Inter Milan akan memutuskan untuk melakukan intervensi pasar setelah Piala Super Italia dengan merekrut seorang striker atau gelandang. Nerazzurri telah merekrut Tajon Buchanan bulan ini dan melepas Lucien Agome ke Sevilla dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian di akhir musim. Menurut FC Internews, penjualan Agome ke Spanyol dapat mendanai operasi Buchanan dikarenakan kita membicarakan angka yang hampir sama. Namun demikian, Nerazzurri tetap membuka pintu untuk pergerakan lain di jendela transfer bulan Januari. Stefano Sensi kemungkinan akan menyelesaikan kepindahannya ke Leicester City dengan biaya transfer sekitar 2 hingga 3 juta euro. Kepergian ini dapat memberi ruang bagi perekrutan pemain baru meskipun dengan status pinjaman. Inter akan menjajaki opsi mereka di pasar setelah kembali dari turnamen Piala Super Italia yang akan berlangsung di Arab Saudi pada pekan depan. Manajemen bisa memutuskan untuk memperkuat lini tengah setelah melepas 2 gelandang mereka. Namun sebaliknya, pemuncak klasemen Serie A tersebut juga bisa saja mencari striker kelima. Jika Alexis Sanchez akhirnya meninggalkan klub pada bulan Januari, maka Inter tentu perlu merekrut striker baru untuk menggantikan pemain veteran asal Chili tersebut. Akan tetapi laporan meyakini bahwa menemukan profil yang cocok dengan formula yang terjangkau bukanlah tugas yang mudah. Striker FC Porto, Mehdi Taremi memiliki karakteristik yang bisa menjadi senjata tambahan yang sempurna bagi Inter Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri berniat mendatangkan Taremi pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, laporan telah menggarisbawahi sifat-sifat yang membuat sang striker sangat cocok untuk lini serang pasukan Simone Inzaghi. Gazzetta menggambarkan Taremi sebagai campuran dari Romelu Lukaku dan Edin Dzeko yang menggabungkan atribut fisik dan teknis. Taremi umumnya bermain sebagai penyerang tengah, namun ia juga bisa tampil sebagai second striker dan bahkan pernah bermain di sayap kiri. Secara statistik, pemain Iran tersebut mencatatkan 74% umpan sukses selama 4 tahun terakhir di Porto, serta memenangkan 48% duel udara. Sang striker mencetak 86 gol dan 53 assist dalam 171 penampilan bersama Porto. Musim ini, statistik Taremi mengalami kemunduran dengan hanya menyumbang 6 gol dan 4 assist dalam 24 laga di semua kompetisi. Namun laporan meyakini bahwa gagalnya kepindahan sang striker ke Inter pada musim panas lalu mungkin berdampak buruk pada penampilannya sejauh ini. Inter Milan dikabarkan telah bergabung dengan klub Serie A lainnya dalam mengejar bek Fulham Tosin Adarabioyo. Menurut jurnalis Italia Marco Barzaghi, Nerazzurri kini mempertimbangkan untuk merekrut Adarabioyo setelah gagal mendatangkan Thiago Jallo. Barzaghi menjelaskan bahwa Direktur Inter Piero Ausilio adalah pengagum berat pemain berusia 26 tahun tersebut yang memiliki fisik yang mengesankan. Namun La Beniamata akan mendapatkan persaingan dari rival sekota AC Milan dan juara Italia Napoli. Ketiga klub telah mengawasi Adarabioyo terutama mengingat kontraknya dengan Fulham akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Adarabioyo adalah orang Inggris asal Nigeria yang memulai karirnya di Manchester City, namun harus meninggalkan The Citizens demi mencari menit bermain yang reguler. Pada tahun 2020, sang bek bergabung dengan Fulham dan tampil secara reguler di Craven Cottage sejak saat itu. Musim ini Adarabioyo telah bermain 8 kali di Premier League dengan mencetak 1 gol, serta tampil 2 kali di Carabao Cup dan 1 kali di Piala FA.
Ini bukan pertama kalinya laporan berita menghubungkan bek Inggris tersebut dengan kepindahannya ke Giuseppe Meazza. Ada Rabiot juga sempat diusulkan sebagai calon pengganti Milan Skriniar pada musim panas lalu.